Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai searching dan sorting pada pemrograman Java. Sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Asbi As-Sidiki. Yang kedua, Fauzan Ray. Yang ketiga, Ahmad Effendi. Yang keempat, M. Hanif Azhari. Yang kelima, Latif Nur Ihsan. Dan yang keenam, Dena Abdul Hadi Nuralim. Sebenarnya ada banyak metode pada search dan sorting di Java. Tetapi yang akan kami bahas hanyalah sebagiannya saja, yaitu untuk searching ada sequential search dan binary search, dan untuk sorting ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Oke, yang pertama akan kami bahas adalah searching, yaitu sequential search yang akan dibawakan oleh Fauzan Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Ray Tarigan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi searching. Yang pertama yaitu definisi searching. Searching itu merupakan proses mendapatkan informasi berdasarkan kunci tertentu setelah data disimpan, atau proses pencarian data yang ada pada suatu deret data dengan cara menelusuri deret data tersebut. Kemudian algoritma searching. Algoritma searching ada dua, yaitu pertama sequential search, yang kedua binary search. Di sini saya akan menjelaskan sequential search. Sequential search merupakan metode pencarian yang sederhana. Pencarian datanya itu secara urut mulai data pertama sampai kunci yang dicari ditemukan, atau menelusuri data dari awal hingga akhir jika kunci tidak ditemukan dalam data. Kunci ini digunakan untuk pencarian record yang diinginkan, kemudian akan dibandingkan untuk memeriksa apakah kunci ada dalam data. Kemudian alur sequential search. Yang pertama itu kita menginputkan kata kunci, kemudian yang kedua membandingkan data awal hingga akhir data. Dan yang ketiga, jika data yang sama dengan kata kunci, maka cetak data ditemukan ke indeks kesekian, pengecekan berakhir. Jika tidak ada data ditemukan, maka cetak data tidak ditemukan. Kemudian lanjut ke contoh programnya. Di sini saya sudah buat. Di sini saya membuat data array, itu nama menggunakan array. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 nama. Di sini saya menggunakan string kata kuncinya. Saya memasukkan kata kuncinya yang berada dalam data. Kemudian saya menggunakan perulangan for untuk mengecek satu-satu dari indeks ke 0 hingga seterusnya. Jika kata kunci sesuai dengan indeks ke 0, maka dia akan menampilkan data berada pada indeks ke 0. Jika dia bernilai false, maka dia akan mengecek ke indeks ke 1 hingga seterusnya sampai data ditemukan. Jika tidak, maka akan dicetak data tidak ditemukan. Dalam kasus sequential ini ada dua kasus. Yang pertama itu kasus terbaiknya. Kasus terbaik jika data yang dicari berada di awal deret data sehingga waktu yang dicari itu lebih singkat. Kemudian ada kemungkinan terburuknya, kasus terburuknya yaitu jika data berada pada akhir data, maka pencariannya akan lebih membutuhkan waktu atau lebih lama jika data tersebut banyak. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fauzan Ray. Selanjutnya, kami akan membahas sequential search yang menggunakan Sentinel. Kepada Ahmad Effendi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Effendi dari kelas 3 dengan NIM 119.90114996. Di sini saya akan menjelaskan sequential menggunakan metode Sentinel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita bahas tentang sequential search menggunakan Sentinel. Apa itu Sentinel? Sentinel merupakan algoritma pencarian yang memanfaatkan bantuan data fiktif atau data yang kita bisa anggap data itu terserah, kita bisa anggap isi atau kita bisa isi data tersebut terserah mau apa atau kita anggap, tapi tidak ditulis, hanya fiktif yang disisipkan di akhir larik sehingga jumlah data pada larik bertambah 1 di akhir larik yang diisi dengan Sentinel.
Algoritma ini menelusuri semua elemen data pada sebuah atau array secara berurut mulai dari data pertama sampai data terakhir. Jadi di sini ada data 0, 16 sampai data 6 itu indeks 6, datanya 11. Sebenarnya ini adalah sentinel. Di sini adalah sentinel. Indeksnya 7, tapi tidak mempunyai data sebetulnya. Kenapa di sini 10 ya terserah Anda, karena ini data fiktif. Anda bisa menganggapnya 10, 3 atau berapa. Jadi terserah Anda, karena ini data fiktif, data khayalan. Yang kedua, tujuan menggunakan sentinel. Penggunaan sentinel pada algoritma ini pada dasarnya adalah cara untuk memastikan perulangan berhenti tanpa melewati elemen terakhir atau out of bound, tanpa melewati indeks terakhir. Namun tanpa memerlukan pemeriksaan apakah indeks sudah terlewati, sehingga mengurangi beban perbandingan pada setiap iterasi. Hal ini dimungkinkan dengan menjadikan elemen yang dicari sebagai sentinel pada ujung array, yang secara praktis akan menghentikan perulangan jika sudah sampai pada posisi sentinel dimaksud atau di ujung array. Jadi gini, gampangnya ini, fungsi sentinel itu sebagai tempat sementara data yang dicari. Jadi kalau indeks data sentinel yang dicari sama dengan indeks jika yang dibaca itu sudah nyampe di indeks data sentinel, maka berarti data sudah tidak ditemukan. Tapi jika belum sampai di indeks data sentinel, maka data ditemukan, gitu ya secara simpelnya. Oke, kita bakal beralih ke codingannya, codingannya. Yang pertama, saya akan jelaskan pertama yaitu tentang, saya akan jelaskan pelan-pelan. Pertama tentang pembuatan array untuk menyimpan data. Di sini saya mengubah codingannya teman saya yang sebelumnya penggunaan sequential tanpa menggunakan sentinel. Saya rubah menjadi menggunakan sentinel. Ini. Jadi jika kita bandingkan codingan saya dengan codingan teman saya yang sebelumnya, itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu penggunaan while. Jika pada codingan sebelumnya itu menggunakan for, maka di sini menggunakan while. Dan kedua itu dan perbedaannya itu menggunakan tidak menggunakan panjang data array, tapi kita menulis sendiri panjang data dari array tersebut. Mengapa begini? Kita buat di sini. Saya jelasin dari array. Arraynya cuman punya 5 data. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya buat i sama lebih besar sama atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 6. Lebih kecil atau sama dengan 6. Lebih kecil atau sama dengan 6. Kenapa 6? Kenapa nggak 5? Karena di sini indeks cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena 6 itulah yang dimaksud dengan data sentinel atau data fiktif. Jadi indeks 6 itu sebenarnya ada, tapi tidak dibuat datanya. Begitu. Jadi mungkin cuma ini tentang sentinel, sequential menggunakan sentinel dari pembuatan array, hampir sama dengan sentinel, dengan sequential tanpa sentinel. Cuman yang saya jelaskan tadi perbedaannya itu di while-nya dan pembuatan datanya, pembuatan panjang datanya agak dilebihin 1 untuk penggunaan sentinel. Kalau di run sama sih, penggunaannya bisa. Jadi ini cuman membantu pembaca saja gitu, pembacaan di dalam codingan gitu. Jadi kalau udah nyampe di ujung, udah berarti kalau udah nyampe di indeks sentinel berarti udah data tidak ditemukan gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita akan mencari batas bawah yang baru dengan rumus indeks nilai tengah ditambah 1.
Setelah mendapatkan hasil dari sini, maka akan kembali lagi ke poin kedua, yaitu membagi dua data agar mendapat nilai tengah yang baru. Setelah mendapat nilai tengah yang baru, dan apabila nilai tengah itu lebih besar daripada nilai yang dicari, maka kita akan mencari batas atas yang baru. Dengan rumus indeks nilai tengah dikurang 1. Dan setelah dapat hasilnya, akan kembali lagi ke poin kedua, membagi dua data agar mendapat nilai tengah yang baru. Proses itu akan dilakukan terus-menerus hingga nilai tengah sama dengan nilai yang dicari. Jika nilai tengah sama dengan nilai yang dicari itu sudah sama, maka proses sudah selesai. Di sini ada contoh. Data yang akan dicari adalah 6. Jadi tadi kita sudah mendapatkan nilai tengah, yaitu pada indeks keempat yang bernilai 0. Jadi 10 merupakan nilai dari data yang ada terdapat di tengah. Jadi 10 ini lebih besar daripada 6. Maka rumusnya yang akan dicari adalah batas atas yang baru, yaitu indeks nilai tengah dikurangi dengan 1. Jadi indeks nilai tengah tadi adalah 4 dikurang 1. Maka akan mendapatkan batas atas, yaitu 3, batas atas yang baru. Maka otomatis indeks ketiga akan menjadi batas atas yang baru, sehingga dari indeks keempat sampai indeks ke-9 akan dihapuskan karena tidak digunakan lagi. Nah, ini adalah batas bawah yang lama dan batas atas yang baru yang telah kita cari sebelumnya. Selanjutnya, kita akan kembali mencari nilai tengah yang baru, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Di sini batas bawahnya tetap 0 karena tidak mengalami perubahan. Sedangkan batas atas mengalami perubahan, yaitu berubah menjadi indeks ketiga. Jadi 0 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Dan yang akan ditulis adalah bilangan bulatnya saja, yaitu 1. Indeks ke-1. Indeks ke-1 memiliki nilai 3. 3 lebih kecil daripada data yang akan dicari, yaitu 6. Maka akan dicari kembali batas bawah yang baru, sama dengan indeks nilai tengah ditambah 1. Indeks nilai tengah yang baru adalah 3. Terdapat pada indeks ke-1. Maka indeks nilai tengahnya adalah 1. Ditambah 1 sama dengan 2. 2 merupakan batas bawah yang baru. Indeks kedua ini adalah batas bawah yang baru. Maka otomatis dari nilai tengah yang ini hingga batas bawah yang lama akan dihapuskan karena tidak digunakan lagi. Nah, ini adalah batas bawah yang baru dan batas atas. Selanjutnya kita akan mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Di sini indeksnya yaitu 2 ditambah 3. Yaitu 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Dan yang akan ditulis adalah nilai bulatnya saja, yaitu indeks kedua. Dengan data yang terdapat pada indeks kedua yaitu nilai 6. Nah, maka di sini proses sudah selesai. Mengapa? Karena nilai tengah yang kita dapatkan yaitu 6. Sama dengan nilai yang dicari, yaitu 6 juga. Jadi nilai tengah sama dengan nilai yang dicari. Maka proses ini sudah selesai. Oke, sekarang masuk ke codingannya. Apa yang dibutuhkan yaitu adalah data array. Di sini kita akan membuat data array seperti ini. Lalu kita akan isikan nilainya. Di sini saya akan membuat data nilai acak.
20, 1, 15, 3, 8, 23, 50, 10, 6, 12. Nah, ini adalah data array yang saya inputkan sesuai dengan logika algoritma binary search yang tadi. Nah, setelah kita mendapatkan ini, tentunya kita harus menyorting ini terlebih dahulu. Karena sorting dalam binary search itu hukumnya wajib. Sini saya akan menggunakan sorting bubble sort punya teman saya, yaitu Latif Nur Iksan. Untuk penjelasannya mungkin bisa dilihat di video dia. Di sini saya akan mengcopy fungsi bubble sort-nya. Akan saya masukkan ke sini. Seperti ini. Lalu untuk outputnya, saya copy juga. Nah, seperti ini. Lalu kita runkan. Nah, akan terlihat seperti ini. Angka sebelum disorting masih terlihat seperti acak-acakan, dan angka sudah disorting akan terurut dari kecil ke angka yang besar. Nah, setelah data disorting seperti ini, barulah kita membuat rumus logika untuk binary search ini. Itu di sini akan kita buatkan static integer binary. Sini kita akan isikan berupa integer data array, itu integer A. Lalu ada integer C. Integer C ini adalah untuk data yang akan dicari. Data yang akan dicari itu integer C, yaitu selanjutnya integer BB, integer batas bawah, dan integer BA, integer batas atas. Buka kurung. Lalu kita buatkan integer mid. Integer mid adalah untuk nilai tengah. Selanjutnya while batas bawah lebih kecil sama dengan dari batas atas. Kurung. Lalu untuk rumus mencari nilai tengah, kita menggunakan rumus mid sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, sesuai yang telah saya jelaskan di logika dari bubble sort ini sebelumnya. Lalu kita buatkan rumus logikanya if jika data yang dicari itu sama dengan nilai yang ada di mid, maka return mid. Jika data yang kita cari sama dengan data yang ada pada nilai tengah, maka prosesnya akan berhenti di sini. Jika tidak, maka lanjut. Else if jika data yang dicari lebih kecil daripada nilai tengahnya, maka yang akan dicari sini adalah batas
atas yang baru. Itu sama dengan batas atas sama dengan mid dikurang 1. Lalu kita buatkan lagi else untuk jika C lebih besar daripada data nilai yang ada di tengah. Kita buatkan else, maka akan mencari batas bawah yang baru. BB sama dengan mid ditambah 1. Lalu kita tambahkan di sini return kurang 1. Nah, ini adalah rumus fungsi untuk binary search. Selanjutnya, untuk mengeluarkan hasilnya, kita buat di sini integer C sama dengan, misalnya kita ingin mencari data 6 terletak pada indeks keberapa dia. Lalu kita buat integer X sama dengan binary. Lalu kita masukkan data-data yang tadi, ada array A, ada integer cari, lalu batas bawah kita buat 0, lalu di sini ada length. Di sini adalah jangkauan dari data array tersebut. Nah, seperti ini. Lalu kita buat ini untuk jarak. Lalu if X lebih besar sama dengan 0, maka south-nya seperti ini. Data ditemukan berada pada indeks ke, bisa tambahkan integer X. Dan jika tidak, else, maka sistem print-nya akan kita buat data tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Setelah jadi seperti ini, bisa kita run kan. Nah, sudah jadi. Kita mencari tadi nilai data 6 terletak pada indeks keberapa. Nah, di sini dia ada hasilnya, itu data ditemukan berada pada indeks kedua. Kita cek kembali, 6 berada pada indeks keberapa. Pada array dimulai dari indeks ke 0. Jadi 1 ini merupakan indeks ke 0. 3 adalah indeks ke 1 dan 6 merupakan indeks ke 2. Jadi untuk data ditemukan berada pada indeks ke 2, 6 sama dengan indeks kedua, itu adalah benar. Kita coba yang lain. Misalnya kita ingin mencari 23. Lalu kita runkan kembali. Nah, data ditemukan berada pada indeks ke-8. Kita cek kembali, 23 dimulai dari angka 1, yaitu indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
23 terletak pada indeks ke-8 dan itu benar. Coba kita cari data yang tidak berada pada array yang kita inputkan. Misal kita buat data itu adalah 51. Maka hasilnya adalah, kita runkan. Tuh, data tidak ditemukan. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai binary search ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.